TNI mengungkap ada dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan pemengaruh atau influencer Ferry Irwandi terhadap institusi TNI. Namun menurut polisi, putusan Mahkamah Konstitusi tidak memperbolehkan institusi melaporkan seseorang atas dugaan fitnah. Kami akan diskusikan ini bersama Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigjen Freddy Ardiansyah dan Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Selamat sore semuanya dengan Tifal di sini. Apa kabar? Selamat sore Tifal dan Pak Kapuspen. Terima kasih semua sudah bergabung dalam diskusi kami kali ini. Pak Freddy, saya ke Anda dulu. Karena kan kemarin setelah konsultasi dari polisi bilangnya lembaga atau institusi tidak bisa melaporkan untuk dugaan pencemaran nama baik. Sehingga dengan hal semacam ini, apa langkah TNI berikutnya, Pak? Ya, terima kasih. Saya sudah diundang ke Kompas ya. Jadi sebelumnya kami sampaikan bahwa pada hari itu juga di tanggal 8 itu kami juga sekaligus melayangkan pengaduan atau somasi kepada Dewan Pers terkait dengan penayangan artikel dari Tempo.co, juga menggunakan hak jawab kepada Tempo.co juga untuk terkait dengan artikel di 2 hari, tanggal kalau nggak salah tanggal 6 dan tanggal 7, serta konten di bocor alus. Ya. Oke. Setelah itu di siang hari itu juga kami langsung ke Polda Metro dengan tujuan untuk konsultasi secara hukum kepada terkait dengan tindakan dari saudara FI yang kami rasa sudah memberikan fitnah, kemudian ujaran kebencian, provokasi, disinformasi, serta adanya potensi penghasutan yang kami kira perlu adanya untuk tindak lanjut ya, langkah-langkah hukum. Seperti itu, Mas. Oke. Dan dari temuan teman-teman Satuan Siber TNI ini apa? Apakah betul itu kaitannya dengan yang disebutkan darurat militer seperti yang disebutkan juga oleh Pak Sulaiman Ponto kepada kami kemarin? Itu salah besar itu kalau dikait-kaitkan sama darurat militer itu. Makanya itu kemarin Dansat Cyber juga menyampaikan secara gamblang dan jelas ya bahwa ada unsur-unsur penyebaran berita bohong di situ. Ya, udah disanggah berulang kali baik itu oleh Wapang TNI, Wakil Panglima TNI maupun oleh Menhan sendiri ya terkait itu. Ya, jadi TNI akan selalu berada dalam koridor konstruksi hukum yang jelas ya, seperti yang pernah saya sampaikan pada saat preskon itu juga ya, bahwa kita bekerja sesuai dengan koridor hukum yang jelas, kemudian juga kita tegak lurus kepada penguasa tertinggi, pemegang kekuasaan tertinggi atas darat, laut dan udara, yaitu presiden ya. Jadi tidak mungkin kita melaksanakan hal-hal yang seperti yang disampaikan itu. Sorry saya potong Pak. Masyarakat ya adanya darurat militer itu sangat-sangat menyesatkan saya kira. Ya. Oke. Sehingga spesifiknya Pak, dugaan pencemaran nama baik ini saya butuh penegasan lagi. Terkait dengan hal apa Pak yang membuat akhirnya ada dugaan tindak pidana di situ? Itu nanti untuk lebih jelasnya akan tidak saya sampaikan di sini, tapi nanti akan dari Babinkum juga tadi sudah rapat juga, ada beberapa pasal yang di KUHP ya, tadi kalau nggak salah ada 6 atau 7 pasal yang bisa mengaitkan itu, tapi nanti ini masih dibicarakan di internal kita, mohon waktu nanti akan saya sampaikan. Salah satu pasalnya terkait pencemaran nama baik Pak? Pencemaran nama baik kan kemarin kan sudah kita angkat, kemudian kan dimentahkan oleh Polda Metro ya terkait dengan putusan MK itu ya. Jadi memang kita melihat ke berbagai kemungkinan tindak pidana yang dilaksanakan oleh saudara FI ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada fitnah, kemudian disinformasi, kemudian manipulasi sebuah berita bohong. Ingat, saya sampaikan Mas, pada saat tanggal 5 saya ingat itu, pada saat Maulid Nabi itu saya sudah menggelar preskon juga. Ya, bahkan sebelumnya, jauh hari sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa berita-berita penangkapan TNI provokator itu jelas-jelas hoax. Sudah saya bantah itu berulang kali. Tapi kenapa video-video itu masih dijadikan dasar untuk menganalisa
dasar untuk membuat analisa digital. Itu yang saya sesalkan, ya. Kami sesalkan karena itu sudah berulang kali dan itu sudah ditegaskan oleh Polri. Polri menyampaikan bahwa itu kesalahpahaman, ya kan, di lapangan. Kemudian itu tidak terjadi, tidak ada penangkapan dan lain sebagainya. Demikian, Mas. Oke, sehingga penegasan saja, Pak, kalau kemudian sudah konsultasi dan ternyata dari saran polisi itu tidak bisa diadukan dalam atas nama institusi, maka siapa yang nanti akan melaporkan kasus dugaan tindak pidana Ferry ini ke polisi kemudian? Nah, itu nanti kita sampaikan berikutnya. Mungkin saya nggak bisa jawab sekarang, tapi nanti akan langkah-langkah hukum apa yang TNI laksanakan. Yang pasti TNI sangat menghormati kebebasan berekspresi. Saya menghormati kebebasan saudara FI untuk memberikan pendapat, baik itu di ruang digital maupun di talkshow, di wawancara dan sebagainya. Ya, akan tetapi saya sangat berharap bahwa semuanya harus berlandaskan pada informasi yang valid, kemudian yang aktual. Jangan sampai semua berita-berita ataupun penyampaian-penyampaian itu yang sifatnya itu memanipulasi sebuah berita yang salah, itu jadinya akan memecah belah, ya kan? Baik. Kemudian mengadu domba dan memprovokasi, saya kira. Saya kira itu, Mas. Oke, Bung Usman merespon itu. Nah, ini kan dasarnya berarti kan karena TNI sudah sempat mengklarifikasi, tapi narasi sebelum klarifikasi itu dipakai oleh Ferry, makanya muncul di konten media sosial itu, Bung Usman. Itu gimana ngeresponnya? Ya, pertama saya ingin apresiasi kalau memang TNI menempuh hak jawab untuk pemberitaan majalah Tempo atau Tempo.co ke Dewan Pers. Saya kira cara itu masih dimungkinkan di dalam konteks sengketa atas sebuah pemberitaan atau perselisihan atas kebenaran sebuah berita. Yang kedua, rasanya apa yang dimaksud oleh Pak Kapuspen tadi ada dua hal sebenarnya. Yang pertama, ada kesan dari penjelasan Pak Kapuspen bahwa kalau ada wacana darurat militer seolah-olah itu seperti menunjukkan ketidaksetiaan TNI atau Panglima TNI atau Kepala Staf kepada Panglima tertinggi, dalam hal ini Presiden. Nah, itu sebenarnya dua hal yang berbeda dengan misalnya kudeta militer gitu. Tentu yang diwacanakan oleh masyarakat atau yang diperbincangkan oleh sejumlah aktivis atau sejumlah influencer seperti Ferry Irwandi itu lebih ke arah darurat militer yang sepenuhnya otoritas itu ada di Presiden. Makanya di dalam pertemuan di istana dengan tokoh-tokoh agama sempat dikabarkan kuat bahwa ada rencana Presiden untuk menerbitkan Perpu, peraturan pengganti perundang-undangan, dan itu berkaitan dengan pemberlakuan keadaan darurat. Bisa keadaan darurat secara umum, lalu diberlakukan secara kedaruratan sipil atau darurat sipil, baru kemudian fasenya ke darurat militer sampai akhirnya ke darurat perang. Jadi memang tidak sehitam putih yang dibayangkan sebelumnya, tapi saya kira tetap saja apa yang disampaikan oleh Ferry Irwandi itu adalah bagian dari pendapatnya, dan saya lega kalau TNI menganggap Ferry hanya menyampaikan ekspresi pendapat itu. Dan yang ketiga soal pidana. Kita tahu putusan Mahkamah Konstitusi memang tidak lagi membolehkan misalnya institusi atau pimpinan institusi untuk melaporkan tindak pidana pencemaran nama baik kepada seseorang, kepada institusi. Nah, ini saya kira sudah dijelaskan juga oleh pihak kepolisian dan itu adalah langkah yang tepat gitu. Kalau kembali ke dalam perdebatan, misalnya Ferry mengatakan itu sebagai Bung Usman? Ya. Oke, kita coba perbaiki dulu komunikasi kami dengan Bung Usman Hamid dari Amnesty International Indonesia. Sorry, Bung Usman, sorry, tadi sempat terputus. Boleh diulang lagi? Ya? Boleh diulang lagi poin yang tadi? Oke, jadi mengenai benar tidaknya informasi yang disampaikan oleh Ferry Irwandi misalnya, itu sebaiknya diletakkan di dalam perdebatan wacana dan kebenaran sebuah rencana kebijakan, bukan diletakkan di dalam konteks pencemaran nama baik atau tidak. Yang kedua, barangkali sudah saatnya memang ada tim investigasi yang independen, sehingga hasilnya bisa diterima oleh semua pihak. Hasilnya lebih objektif gitu. Kalau dalam keterangan Ferry Irwandi dalam debat dengan Pak Soleman Ponto sebagai bekas kepala BAIS, itu kan kesannya Pak Soleman membantah adanya katakanlah keterlibatan anggota kavaleri TNI di dalam sebuah tindakan kerusuhan, tapi Ferry lalu mempertanyakan kembali, kalau memang
tidak benar keterlibatan itu berarti polisi yang salah. Nah, kalau polisi yang salah berarti TNI yang benar. Kalau TNI merasa benar berarti polisi yang salah. Nah, atau kalau dua-duanya merasa benar, mungkin ada saatnya, ada perlunya untuk membentuk tim investigasi independen. Maaf, Oke. saya agak keliru. Oke, lagi-lagi nih soalnya aspirasi publik lagi Pak Freddy, gimana menjelaskan itu? Baik, terima kasih atas sarannya Pak Usman. Kalau menurut saya, kalau kemarin Mas Ferry Irwandi itu menyampaikan ya, gamblang itu, bahwa siapa kira-kira dalam kerusuhan itu. Kita percaya pada siapa? TNI atau Polri? Nah, pada saat preskon sudah jelas dijawab oleh saya selaku perwakilan TNI, kemudian ada Karo Penmas dan Karo Provos selaku perwakilan dari Polri yang menyatakan bahwa itu tidak benar. Nah, terus ya, jadi yang perlu saya sampaikan di sini itu tidak perlu tim investigasi kalau untuk menjawab itu. Tinggal Mas Ferry Irwandi aja menyampaikan. Kalau menurut saya lelaki itu yang dipegang omongannya. Manakala dia mengetahui itu salah, ya katakan itu salah. Manakala dia meyakini itu benar, yakin itu benar. Ya, begitu faktanya itu berbicara itu salah, ya harusnya seyogyanya, gentlemen. Kalau usah mempertahankan opini atau pendapat yang salah. Ya, jangan membenarkan dan merasa benar. Jangan membuat pembenaran. Ya. Dan sejauh ini, sorry Pak, saya potong. Mas. Sejauh ini kalau dari komunikasi yang dilakukan antara TNI dengan Ferry, apakah masih terkendala atau gimana sejauh ini? Nah, kalau yang seperti yang penyampaian Dansat Cyber kemarin, ya, memang beliau termasuk stafnya sudah berupaya untuk kontak, tapi tidak ditanggapi ataupun tidak mendapat respon ya. Jadi kami kurang monitor. Yang perlu saya sampaikan di sini yang saya teruskan ya Mas ya, bahwa lelaki itu dipegang omongannya, termasuk saya, Mas. Di sini saya selalu menyampaikan bahwa apabila saya salah dalam pernyataan ya, kemudian saya wajib mengakui salah, saya wajib mengakui permohonan maaf, ya, dan saya siap mundur dari jabatan saya. Itu saya, prinsip saya, dan itu saya sampaikan di sini pada saat perintah Panglima begitu mendengar Panglima TNI mendengar ada anggota yang diisukan ataupun dibuat berita, diviralkan terlibat itu, Panglima langsung menyampaikan, ya, apabila ada prajurit yang terlibat, tidak dengan tegas. Ya, kemudian disampaikan juga bahwa beliau jabatan dan pangkat ini harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya dunia tapi akhirat. Itu yang harus kita pegang. Itu harus kita pegang, Mas. Sehingga muncul pertanyaan juga di publik begini, Pak. Oke, kalau kemudian polisi punya satuan siber yang langsung menangani dari aspek hukumnya. Untuk satuan siber yang kemarin konsultasi dengan Polda Metro Jaya, apakah juga langsung menjurus pada aktivitas media sosial atau aktivitas percakapan di media sosial juga di ranah sipil? Tapi jawabnya nanti, kita jeda sebentar. Kami segera kembali. Muncul pertanyaan di publik begini, Bung Usman. Apa yang membedakan satuan siber TNI ini dengan polisi yang juga melakukan pemantauan terhadap aktivitas percakapan di media sosial, terutama di ranah sipil? Anda merasa bahwa pertanyaan itu masuk akal merujuk dari kasusnya Ferry ini, Bung Usman? Oh, jelas sekali masuk akal. Karena perbedaan keduanya sangat jelas. Misalnya untuk satuan siber di TNI atau di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI, itu untuk menjaga keamanan siber di lingkungan mereka. Dan itu ditegaskan di dalam misalnya Undang-Undang TNI yang terbaru, pasal 7 tentang operasi militer selain perang. Misalnya untuk mengatasi ancaman siber pertahanan, cyber defense. Jadi bukan sekedar ancaman siber, tapi secara spesifik ancaman siber di dalam dunia pertahanan. Yang kedua, ada peraturan Menteri Pertahanan misalnya nomor 82 tahun 2014 yang menegaskan portofolio untuk pengamanan siber itu di lingkungan Kementerian Pertahanan dan di lingkungan TNI, dan itu biasanya diarahkan untuk menjaga misalnya kedaulatan nasional atau keutuhan teritori atau misalnya keselamatan segenap bangsa, termasuk dalam konteks menjaga fungsi-fungsi alutsista itu supaya berfungsi dengan baik sehingga tidak lagi diserang oleh hacker atau oleh peretas dari musuh luar negeri. Sementara kepolisian itu lebih mengamati proses dunia siber yang berkaitan dengan berbagai interaksi masyarakat, bisnis, pemerintahan, termasuk kalau ada pencurian data, penipuan data, atau misalnya tindakan-tindakan lainnya.
Tetapi untuk kebebasan berpendapat itu dua-duanya sebenarnya nggak boleh lah. Kecuali ada ujaran kebencian, itu pun ranahnya di penegakan hukum pidana, di ranah kepolisian, bukan di ranah TNI gitu. Jadi muncul pertanyaan di publik, kenapa dan cyber TNI tiba-tiba membidik misalnya Ferry Irwandi gitu. Apakah selama ini Satuan Siber TNI memonitor percakapan publik, percakapan para influencer, aktivis dalam konteks urusan dalam negeri? Kalau itu benar, nah itu yang dipandang rasanya bukan itu tugas pokok fungsi atau fungsi konstitusional dari TNI. Pak Freddy, apa yang bisa dijelaskan soal ini? Ya, jadi benar apa yang disampaikan oleh Pak Usman ya terkait dengan tugas cyber tadi. Tapi yang harus perlu diingat pada saat kejadian tersebut bahwa TNI juga melaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 itu, yaitu melaksanakan perbantuan kepada Polri. Ya, jadi jangan sampai kemampuan cyber TNI yang bersama-sama dengan Polri dan elemen bangsa yang lainnya yang memiliki kekuatan cyber untuk menjaga kedaulatan dan ruang cyber itu untuk sesuai dengan tugas pokoknya TNI juga, ya kan? Itu membuat dikonotasikan ataupun dinarasikan seperti tadi disampaikan, ya, bahwa TNI yang harus cyber TNI yang harusnya ke pertahanan kok malah menghambat kebebasan dalam berpendapat. Saya kira tidak seperti itu. Puspen sendiri, Puspen itu punya monitoring center juga, ya. Jadi dia melihat seluruh media, ya, media sosial. Apakah itu salah? Tidak juga, ya. Karena tugas penerangan juga harus memberikan informasi yang benar, ya kan. Apabila ada kekeliruan dalam sebuah informasi juga harus membenarkan atau menyampaikan yang benar. Jadi jangan sampai apa yang kita kerjakan, yang khususnya itu, kalau misalnya tadi Pak Usman itu menyampaikan apakah itu sesuai dengan tugas pokok? Sesuai, sangat sesuai. Kita lihat sendiri bagaimana sesuai dengan tugas pokok yang ketiga itu, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, ya kan, dari segala ancaman dan gangguan. Ya, itu fungsi cyber di ruang digital, cyber TNI saya kira seperti itu, ya kan. Menilai sebuah ancaman, kemudian memberikan output yang input dan output yang baik kepada pimpinan sebagai end usernya siapa, nanti dia memberikan saran masukan. Bukan untuk tadi saya sampaikan, bukan untuk menghambat ataupun membatasi ruang ekspresi, tidak, bukan untuk itu. Saya yakinkan bukan untuk itu. Sehingga dengan membaca analisis semacam tadi yang sudah Bapak jelaskan, Pak Freddy, maka apa langkah berikutnya dari TNI secara konkret ya setelah konsultasi itu akan melakukan apa lagi? Ya, seperti saya sampaikan tadi pun masih kurang lebih jam 11 kami lihat juga orang-orang dari personil Babinkum TNI itu juga melaksanakan koordinasi bidang hukum, ya. Bagaimana langkah-langkah hukum yang nantinya akan dilaksanakan, yang ditegaskan dan dilakukan oleh TNI. Namun yang pasti, ya Mas, di momen kali ini juga saya sampaikan pesan dari Panglima, ya, bahwa kita jangan sampai mudah terprovokasi. Dan jangan sekali kita harus menempatkan ini, Mas. Kalau saya bilang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok, itu harus dipegang teguh. Jadi saya sampaikan tadi, jangan sampai nanti narasi-narasi yang negatif, framing negatif, bahkan sesat itu malah mengadu domba kita, mengadu domba rakyat dengan TNI dengan Polri, ya kan. Sehingga itu harganya mahal. Kita lihat sendiri di berbagai belahan dunia itu bagaimana konflik terjadi dan sebagainya. Saya kira itu. Boleh saya nyampaikan ajakan ya, Mas, ya? Oke, boleh, silakan Bapak. Sebelum saya kasih ke sebagai warga negara, kita mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, kemudian jangan sampai mudah terprovokasi, ya kan? Kemudian upaya-upaya untuk memecah belah, bahkan melemahkan TNI, ya, melemahkan TNI karena tahu, pihak-pihak itu tahu TNI itu selalu bersatu bersama rakyat, selalu mengedepankan semangat persatuan, sehingga saya harapkan itu jangan sampai ada upaya-upaya untuk mengadu domba dan memutus
kan. Sehingga Bung Usman, kalau menurut analisis Anda, batasan apa yang dianggap bahwa ini jatuhnya sudah pencemaran nama baik di tengah ada semangat kita untuk ya kebebasan berekspresi seperti yang sudah ditegaskan Bung Freddy, ya TNI tidak ada upaya untuk menutup kebebasan orang untuk berpendapat? Ya, batasannya sederhana. Kalau merujuk pada Mahkamah Konstitusi, sekali lagi, institusi tidak bisa menjadi dasar untuk melaporkan tindak pidana pencemaran nama baik kepada kepolisian. Jadi kalau ada yang tersinggung pribadi-pribadi, tidak bisa lalu menggunakan institusi sebagai dasar untuk melaporkan Ferry Irwandi kepada kepolisian. Seandainya TNI atau Puspen TNI misalnya memiliki fakta, memiliki data, memiliki informasi yang saya kira menurut TNI itu benar, silakan disampaikan kepada masyarakat, dikomunikasikan, sehingga masyarakat juga bisa menimbang-nimbang yang benar itu adalah Ferry Irwandi atau keterangan yang disampaikan oleh misalnya lingkungan TNI. Sebaliknya juga begitu, bagaimana dengan pihak kepolisian. Nah, saya pribadi sudah melihat situasinya membutuhkan semacam investigasi yang independen, sehingga kedua belah pihak bisa memperoleh penyelidikan yang objektif. Mungkin publik akan melihat, oh keterlibatan anggota TNI dibantah oleh TNI. Rasanya tidak objektif gitu, karena institusi biasanya ada esprit de corps, ada pembelaan terhadap anggota. Demikian pula polisi, kalau polisi diduga melakukan pelanggaran hukum atau melanggaran HAM, lalu polisi... Oke. Sudah kami tangkap poinnya di situ, tampaknya kita mengalami gangguan koneksi lagi nih dengan Bung Usman. Bertanya secara kritis, jangan-jangan saya kira harus di... Oke, Bung Usman, saya kasih ke Pak Freddy. Maka Pak Freddy, jaminan bahwa itu semua terbuka, apa yang mau disampaikan dari pihak TNI? Dari awal yang saya nyampaikan dari awal bahwa itu pemberitaan salah, pemberitaan hoax, berita bohong itu terbuka. TNI selalu terbuka terkait itu. Ya kan, kemudian selalu memegang teguh asas-asas independensi serta akuntabilitas itu wajib kita. Apalagi di zaman era digital saat ini. Tidak bisa kita itu TNI udah bergaya-gaya akan berbohong, kemudian menutup-nutupi, tidak akan mungkin bisa. Ya, saya kira itu. Dan saya sampaikan tidak ada kriminalisasi, ya, tidak ada kita menghambat kebebasan berpendapat maupun kebebasan sipil, kebebasan berekspresi, tidak ada. Kita tetap menghargai ruang demokrasi. Baik. Saya kira itu. Pak Freddy, Bung Usman, terima kasih banyak sudah berdiskusi bersama kami kali ini. Saya selalu semuanya. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih banyak. Pak Usman, makasih.